Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di perempatan Pemuda Rawamangun, tepatnya di depan Mall Arion. Di sini, di area bagian tengah jalan sudah makin banyak progres yang dilakukan untuk membuat konstruksi-konstruksi awal dari pondasi-pondasi layang LRT Jakarta yang diteruskan dari stasiun Velodrome menuju ke arah Manggarai. Di area seberang sana itu adalah awal dari lokasi groundbreaking yang dilakukan oleh Pak Menteri Perhubungan dengan Pak PJ Gubernur pada waktu itu beserta pejabat lainnya yang terlibat dalam proses konstruksi sebagai penanda kelanjutan dari proyek layang LRT Jakarta dari arah Pegangsaan 2, Velodrome, dan terus ke arah Manggarai melewati Jalan Pemuda yang ada di depan kita ini. Tanpa alat berat di sana di bagian depan sudah banyak yang dikerahkan. Untuk proses lebih lengkap kita bisa lihat jalur dari LRT Jakarta yang dimulai dari Velodrome ke arah Jalan Pemuda menuju ke Jalan Pramuka. Nanti akan bertemu dengan area di sekitar Matraman dan terus ke Manggarai. Ini merupakan peta dari jalur-jalur transportasi yang ada di Jakarta ya. Nah, di Manggarai sendiri sebenarnya stasiun LRT Jakarta itu berada di area depan di sekitar terminal Manggarai. Namun kemudian nantinya akan ada integrasi mungkin berupa jembatan udara ataupun skybridge. Sedangkan kalau ke arah atas Pegangsaan 2 ini di fase 2 ya, karena yang tadi fase 1B nanti akan menuju ke arah Sunter, kemudian Jakarta International Stadium, dan ke arah Kemayoran Raja Wali. Di sana akan bertemu dengan jalur kereta KRL. Kemudian lagi di sekitar Velodrome itu juga ada jalur LRT Jakarta ke arah Halim ataupun stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Di sana juga terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek Halim. Dengan begitu maka secara keseluruhan dari LRT Jakarta ini membuat lingkaran juga, kemudian menyatu dengan beberapa stasiun serta moda transportasi lainnya. Awal perjalanan kita akan mulai turun dari Transjakarta di halte Pemuda Rawamangun, kemudian nanti kita akan naik menggunakan anak tangga ataupun juga skybridge rem menuju ke arah stasiun LRT Jakarta Velodrome. Dan halte ini merupakan satu-satunya halte Transjakarta yang terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta yang ada di Velodrome Rawamangun. Kita akan tap terlebih dahulu karena pada saat kita keluar dari halte ini dan memang sistem pembayarannya tidak terhubung, mudah-mudahan nantinya akan terintegrasi. Jadi kita harus tapping dan naik rem di sini nih ya. Untuk informasi, LRT Jakarta sudah beroperasi sejak dari tahun 2019. Sebenarnya ditargetkan di 2018 untuk kebutuhan dari mobilitas para atlet yang akan bertanding di Asian Games. Namun nampaknya belum selesai pada tahun 2018 sehingga akhirnya di 2019 dapat dipergunakan oleh masyarakat ya. Walaupun pada saat itu di 2020 ada COVID-19. Baik, ini jembatan penyeberangan orang, remnya cukup panjang memang yang dilalui oleh masyarakat, namun tentunya masih tidak begitu jauh lah ya kalau kita hitung dalam jarak ke arah stasiun LRT Jakarta dari halte Transjakarta di bagian bawah sini nih. Haltenya juga sudah jauh lebih baik ya. Untuk akses ke halte di bawah dapat menyeberang di area sini nih, di bagian perempatan ya ada zebra cross ataupun juga bisa melewati LRT Jakarta ya, yang ini yang terintegrasi karena tidak ada yang dari bawah langsung ya saat ini nih. Baik, di depan di sana itu adalah area-area konstruksi, kemudian kalau berbelok ke arah kanan utara di sana akan bertemu dengan stasiun LRT Jakarta Velodrome. Area konstruksi sendiri agak melebar di bagian ujung jalan di perempatan Pemuda yang dari arah Pramuka di sana karena proses konstruksi memang makin banyak dan makin masif ya. Kita lihat pembuatan dari pondasi-pondasi sudah dimulai, bahkan sudah ada rangka-rangka besi yang dibuat seperti bulat ya, membulat seperti itu,
biasanya dipergunakan untuk pengecoran. Nah, pengecoran tersebut sebelumnya akan digali terlebih dahulu. Tanahnya dibuat lubang lalu dimasukkan besi dan dicor. Baik, kita sudah masuk di stasiun LRT Jakarta. Sedikit di sini di Velodrome ada satu rangkaian kereta LRT Jakarta buatan dari Korea Selatan, yaitu Hyundai Rotem. Standby di sini dengan waktu heading time, waktu tunggu adalah per 10 menit ya. Jadi punya 2 rangkaian saja. Namun nanti kalau misalnya ini sudah selesai, apakah rangkaiannya akan ditambah atau menggunakan kereta lain, kita belum tahu. Kita akan lihat dari sisi bawah di sini proses penggalian dilakukan oleh alat-alat berat untuk kemudian ditumpuk tanahnya di bagian atas dan diangkat ataupun di loading dari ekskavator yang bekerja di samping alat berat penggali di sini. Kemudian dinaikkan ke truk ya. Truk-truknya juga sudah di standby-kan sehingga satu persatu truk nantinya akan mengeluarkan tanah membawa ke lokasi-lokasi tempat penampungan tanah-tanah hasil galian. Di bagian dalam kita juga melihat adanya beberapa material-material termasuk rangka-rangka baja yang sudah dibuat bulat seperti itu, kemudian nantinya akan dipakai untuk pengecoran. Satu crane disiagakan di sini untuk memindahkan ataupun untuk mengangkat ya. Misal seperti rangka-rangka yang sudah dibuat, rangka-rangka tulang-tulang besi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam lubang yang sudah digali untuk pengecoran. Nah, area pengecoran tersebut akan menjadi pondasi-pondasi awal dari tiang-tiang yang nanti akan dipakai untuk menyambungkan antara tiang-tiang tersebut dengan dengan girder beton, sehingga akan menjadi sebuah jembatan layang ataupun layang konstruksi LRT Jakarta. Alat ini bernama rotary drilling rig ataupun alat berat yang dipergunakan untuk menggali dengan cara memutar atau rotari seperti itu. Nah, putarannya itu nanti akan dikeluarkan tanah-tanah yang ada di dalam lubang, dan membentuk lubang dimasukkanlah si besi yang tadi yang sudah dianyam membentuk bulat dan dilakukan pengecoran jadi dasar dari pondasi. Selain area ini juga nanti kita akan melihat banyak sekali alat-alat berat dikerahkan di sepanjang Jalan Pemuda di bagian tengah jalan yang sudah makin melebar proses dari area konstruksinya. Satu lagi alat berat yang kita lihat di sini adalah ekskavator vibro yang berfungsi untuk melakukan pemasangan atau pemancangan dari pile-pile baja ya. Baja-baja tersebut ditanam ke dalam tanah yang nantinya akan dipersiapkan sebagai area-area pondasi untuk membuat awal dari konstruksi layang LRT Jakarta. Dan area ini masih berada di sekitar depan Arion Mall Rawamangun, Pemuda Rawamangun lebih tepatnya. Untuk mengamankan area konstruksi di sini ditutup dengan barrier beton dan juga panel sehingga para pekerja dapat melakukan tugasnya dengan baik. Para kendaraan dapat melewatinya juga dengan nyaman ya. Nampaknya si ekskavator vibro di sini sedang menekan dari satu pile baja atau batang baja yang ditanam ke arah tanah yang ada di bagian tengah jalan. Berbicara tentang ekskavator vibro, kita juga pernah melihatnya di sodetan inlet Ciliwung yang ada di Bidara Cina. Pada waktu itu hal yang sama dilakukan adalah memancangkan pile-pile baja ke pinggir kali ya. Dipergunakan file-file ini untuk menjadi tanggul ya pada saat pembangunan awal dari bagian dalam inlet agar airnya dapat dikeluarkan dan proses konstruksi inlet sodetan Ciliwung dapat berlangsung dengan baik ya. Setelah selesai maka dicabut filenya dengan menggunakan ekskavator vibro yang ini nih.
Kita akan naik ke bagian atas dari jembatan penyeberangan orang agak lebih tinggi. Di sini kita dapat melihat progres di bagian dalam ya. Dan cukup banyak para pekerja di hari Minggu ya, hari ini tanggal 21 Januari. Material-material yang ada di bagian dalam dapat kita lihat batang-batang besi yang cukup banyak ditumpuk di sana. Nanti batang besi ini akan dianyam membentuk bulat, diikat satu persatu dan akan dipakai untuk proses pengecoran. Kemudian ada ekskavator lagi Hitachi, itu ekskavator yang biasa, bukan yang Vibro model yang ada di depan sana. Biasanya akan memindahkan material-material yang ada di samping, fungsinya untuk mengeruk ya, seperti itu. Lalu di bagian pinggir terdapat pile-pile baja ataupun batang-batang baja yang siap ya, biasanya diangkat oleh ekskavator Hitachi dibawa ke arah ekskavator Vibro. Si ekskavator Vibro akan melakukan menekan atau memancangkan dari pile-pile tersebut. Jumlah lajur dari jalan pemuda yang dipergunakan untuk proses konstruksi di sini ada dua ya, satu lajur Transjakarta dan satu lajur untuk kendaraan pribadi tadinya. Saat ini lajur yang tersisa adalah dua lajur kendaraan pribadi dan juga dipakai bersama untuk kendaraan umum. Kemudian ada lajur sepeda di bagian pinggir. Nah, untuk lajur-lajur sepeda kita melihat di sini ada sudah dicabut ya, nampaknya ada stick-stick seperti itu, stick cone yang dipergunakan untuk memisahkan lajur sepeda dengan lajur kendaraan bermotor. Tadinya stick-stick tersebut banyak juga yang patah dan ditabrak oleh kendaraan ya. Bahkan di jalur sepeda sendiri itu juga banyak kendaraan bermotor yang memasukinya. Untuk tanaman-tanaman yang ada di bagian dalam ya, ada beberapa tanaman yang kita lihat itu dipotong ya, memang dipotong pohonnya, kemudian ada yang dipindahkan. Mungkin yang dipotong adalah yang cukup tua ya. Nah, bagi sahabat kami yang melewati Jalan Pemuda Rawamangun ke arah Pramuka dan sebaliknya, tentu agak lebih berhati-hati dikarenakan bisa saja truk-truk itu sedang melakukan keluar masuk aktivitas ya, keluar masuk di area konstruksi seperti yang di depan sana. Dan lajurnya yang pasti ada bagian yang melebar dan terpakai oleh proses konstruksi. Di bagian depan kita melihat ada satu crane, kemudian ada rotary drilling rig lagi ya. Jadi memang alat-alat berat di sini cukup banyak dipekerjakan karena memang pekerjaannya sangat masif. Baru 3 bulan ya sejak dari groundbreaking, di sini sudah banyak gerakan-gerakan, progres yang dibuat. Ya, bravo tim-tim para pekerja Satker LRT Jakarta, kemudian stakeholder ya, beberapa perusahaan yang ada di sini joint venture untuk menyelesaikan pekerjaan ini sampai di 2026 nantinya, dan diharapkan membawa manfaat yang cukup besar bagi wilayah-wilayah yang dilalui oleh LRT Jakarta yang tadinya hanya sampai ke velodrome. Hujan mulai turun di sore hari ini karena Januari Februari itu Jakarta memang memasuki musim hujan. Jadi mungkin juga bagi sahabat kami yang mengendarai kendaraan roda 2 mempersiapkan segala sesuatunya pada saat ingin berjalan. Baik, kita dapat melihat di bagian sana para pekerja yang cukup ramai, aktif ya, walaupun dalam keadaan hujan. Semoga mereka sehat selalu dan tetap semangat untuk meneruskan dari layang konstruksi LRT Jakarta yang sudah berhenti sejak 2019 ini. Halte-halte Transjakarta sepanjang Jalan Pemuda yang ada proses area konstruksi di sini masih beroperasi. Jadi si bis itu akan tetap mengambil para penumpang yang ada di halte-halte. Nampaknya halte-halte ini juga halte yang sudah cukup lama. Mudah-mudahan nanti ya pada saat di sini ada stasiun LRT Jakarta yang baru, ada halte Transjakarta yang baru juga terintegrasi dengan stasiun tersebut seperti yang ada di Rasuna Said ya. Walaupun untuk beberapa jurusan mungkin akan beririsan ya, beririsan.
Jembatan penyeberangan orang di Jakarta ya, JPO, kemudian flyover, karena ini kita memasuki masa-masa kampanye, kemudian juga Indonesia akan melakukan pemilihan umum di bulan depan. Kita akan banyak melihat spanduk-spanduk, atribut-atribut partai politik ya, spanduk, kemudian lagi ada bendera terpasang di mana-mana. Bahkan kemarin sempat kita baca ada yang sempat mencelakakan ya. Mudah-mudahan itu dapat dipasang dengan baik, dengan tertib, tentunya memperhatikan juga aspek keselamatan bagi para pengendara yang lewat di sekitar sana. Baik, kita akan lihat sedikit area di bagian depan pekerjaannya, kurang lebih seperti ini. Anyaman-anyaman besi bulat ya di sini sudah disiapkan. Sudah ada 2, kemudian batang-batang besi juga cukup banyak di bagian bawah. Ada tenda-tenda yang dipergunakan mungkin bagi para pekerja pada saat mereka istirahat atau berteduh. Nah, di halte ini di bagian ujung kita akan sedikit melihat ya ke atas di bagian sini nih. Oke, proses pekerjaannya seperti ini ya, sama lah dengan yang ada di bagian tadi ke arah barat. Setelah tadi kita melihat agak lebih banyak di bagian atas, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang ada di area konstruksi, kita akan mencoba berjalan menggunakan kendaraan di sepanjang Jalan Pemuda. Mungkin karena ini hari Minggu, jadi kendaraan tidak begitu banyak dan cukup leluasa untuk dilalui oleh kendaraan meskipun tersisa 2 lajur. Jalan Pemuda ini mungkin sebenarnya sudah masuk dalam area penataan kabel udara ya, sudah disiapkan juga yang namanya SJUT, sarana jaringan utilitas terpadu, berupa gorong-gorong yang bisa nantinya ditempatkan kabel-kabel tuh yang ada di pinggir jalan ke dalam tanah sehingga menjadi lebih rapi. Kadang-kadang kalau kita lihat kabelnya ada di antara pohon ke pohon dan di antara daun ke daun bertumpuk, dan itu sangat membahayakan apabila terjadi gesekan dan juga hal-hal lainnya yang tidak kita inginkan seperti kebakaran ya. Nah, itu yang perlu dihindari, maka kabel akan masuk ke dalam tanah. Tanpa di bagian pinggir sebenarnya kita sudah lihat ada gorong-gorong ya, ataupun tutup dari gorong-gorong yang biasanya dipergunakan untuk penempatan kabel udara. Bagian kanan areanya tadi cuman ditutup di lajur Transjakarta. Saat ini nampaknya agak makin bergeser ke arah lajur kendaraan pribadi karena memang proses konstruksi makin banyak ya, makin meluas. Pohon-pohon sudah tidak kita lihat di sepanjang Jalan Pemuda ya, tapi di Jalan Pramuka ya, nanti bisa dilihat di video kami berikutnya, sudah mulai ada pembongkaran pohon untuk yang muda, kemudian untuk pohon tua ada yang digergaji. Kita akan putar balik ya untuk melihat situasi di sisi utara Jalan Pemuda. Ya, seperti biasa kita lihat di pinggir jalan, di atas trotoar, di mana-mana, di flyover ya, ada spanduk-spanduk, kemudian juga standing banner dari partai politik yang ada. Kita nikmati saja karena mudah-mudahan nanti pada masa tenang ini akan segera juga dibersihkan dan kita dapat memilih sesuai dengan pilihan kita masing-masing. JPO ya. Oke, mungkin ada wajah-wajah yang baru dikenal, wajah-wajah yang sudah dikenal, seperti itu. Sama dengan area di sisi selatan Jalan Pemuda, di sisi utara di sini juga tinggal 2 lajur. Kemudian yang lajur Transjakarta full ditutup dengan barrier beton dan panel. Untuk halte sama juga, jadi masih tetap berfungsi. Bis-bis Transjakarta masih dapat menaik turunkan penumpang di sekitar sana. Area yang ditutup panel diberi tanda dan diberi petunjuk bahwasannya itu adalah area konstruksi. Nah, di sini ada ke arah ujung ya, di bagian dalam ini ada beberapa tenda-tenda, kemudian ada kontainer-kontainer. Biasanya dipakai oleh para pekerja ya, mes ataupun untuk tempat makan atau tempat istirahat dan lainnya, atau mungkin para pemantau supervisornya dari proyek ini. Kita doakan ini lancar ya. Nah, ini satu lagi kita lihat ada rotary drilling rig. Jadi
sudah ada berapa tuh? Mungkin sekitar 3 lah ya di sepanjang Jalan Pemuda. Di samping dari halte Transjakarta di sini nih ya, Sunan Giri ya. Sekarang namanya Kayu Jati ya Pak ya. Karena ada perubahan nama nih kalau tidak salah. Oke, lampunya merah jadi berhenti. Ada bagian-bagian yang memang sudah dibongkar pagarnya di sekitar area halte Transjakarta. Ini adalah perempatan, kemudian di bagian tengah ini ada garis kuningnya, ini yellow box namanya. Fungsi dari yellow box ini adalah untuk menahan kendaraan, walaupun lampunya hijau, terutama pada saat di depannya macet, maka tidak boleh masuk. Kalau di luar negeri ada yang masuk, padahal di depannya macet, kemudian terjebak di dalam yang kuning, kotak kuning pada saat lampunya sudah merah, maka akan terkena denda. Kalau di sini tadi kita lihat banyak. Kalau di sini memang dimasuki kotak kuningnya ya. Ya, inilah Indonesia. Jadi mungkin ya banyak, ya bisa dibilang banyak ya, karena kita lihat di depan tidak mengerti kotak kuning yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan disiplin lalu lintas juga pengetahuan-pengetahuan tentang ketertiban ya makin baik ke depannya. Karena kalau kita perhatikan lagi dengan adanya modernisasi transportasi kereta cepat ya, MRT, LRT, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, orang-orang disiplinnya itu naik ya. Biasanya mereka serobotan naik, saat ini mulai mengantri. Jadi ada hal-hal positif lainnya yang kita bisa dapatkan dari hasil-hasil pembangunan. Ada beberapa pertanyaan dari beberapa sahabat orang Indonesia, kenapa tidak diperbanyak komuter lain atau KRL? Kenapa harus membangun LRT dan MRT? Nah, mungkin sahabat-sahabat kami bisa berbagi di sini ya. Kalau saya pribadi berpandangan bahwasanya KRL ya sebenarnya MRT juga mirip lah dengan KRL, hanya saja dari segi teknologi ataupun dari segi kenyamanan lebih baik mungkin ya dibandingkan dengan KRL. Kemudian untuk LRT Jabodebek ataupun LRT Jakarta kurang lebih juga sama alasannya. Jadi modernisasi menuju lebih baik, transportasi yang lebih nyaman dan tentunya massal juga ya dalam hal ini. Di depan kita ini di panel dapat kita baca ada joint operation, jadi memang kerjasama dari banyak pihak untuk menyelesaikan proyek ini. Semoga pihak-pihak tersebut dapat dilancarkan ya usahanya, pekerjaannya, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar maksimal. Nah, keretanya apakah akan masih menggunakan Hyundai Rotem atau kereta lainnya kita belum tahu. Di sini nanti akan ada belokan ataupun tikungan dari LRT Jakarta dari arah utara masuk ke Jalan Pemuda. Nah, kita akan lihat bagaimana suasana di dalam area stasiun Velodrome dan juga jumlah penumpang yang ada di video berikutnya. Salam sehat, salam pembangunan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.